Para pemirsa TV One yang berbahagia, tidaklah seseorang mengucapkan alif lam mim harfun. Akan tetapi ketika dia mengucapkan alif lam mim, itu memiliki 3 huruf. Yang pertama huruf alif, yang kedua huruf lam, dan yang ketiga huruf mim. Ketika dia membaca alif lam mim, ketika menyebutkan huruf alif, dia mendapatkan 10 pahala. Ketika dia mengatakan lam, dia mendapatkan 10 pahala. Dan mim, dia mendapatkan 10 pahala. Maka ketika dia mengucapkan alif lam mim, dia mendapatkan 30 pahala. Inilah kemuliaan Al-Quranul Karim. Ketika dibaca Al-Quran, memiliki nilai pahala. Sekarang kita introspeksi kepada diri kita. Dalam sehari ini, lebih banyak kita membaca Al-Quran. Apakah mungkin kita baca WA, SMS, dan yang lainnya? Perhatikan oleh kita. Mata kita lebih sering melihat Al-Quran atau melihat HP kita, gadget kita. Inilah kita harus tafakurkan dalam diri kita. Jangan sampai nanti Al-Quran melaknat kita. Al-Quran ini merupakan mukjizat. Bahkan ada dalam sebuah riwayat dijelaskan, di dalam kitab Al-Qirtos, ada seorang laki-laki meninggal dan meninggalkan istri serta anaknya yang masih di dalam kandungan. Setelah lahir jabang bayi, lalu diuruslah oleh seorang janda ini, dibesarkan. Setelah berusia 10 tahun, anak ini dihantarkanlah ke guru ngaji agar diajarkan membaca Al-Quran. Yang mana ini riwayat dialami oleh Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa alaihissalam melewati sebuah kuburan, dia melihat di dalam kuburan itu ada seseorang yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika esok harinya Nabi Isa alaihissalam, beliau melintasi kuburan itu lagi dan melihat makam yang kemarin yang sedang disiksa orang tersebut tersekarang sedang tersenyum. Lalu Nabi Isa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, segitu cepatnya azabmu merubah menjadi nikmat. Ada apakah gerangan?" Ternyata Nabi Isa diperintahkan oleh Allah untuk mengunjungi seorang janda itu dan melihat apa yang dilakukan. Ketika anak itu dihantarkan ke rumah seorang guru ngaji, diajarkanlah anak itu yang pertama kali, yaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Seraya guru berkata, "Wahai nak, ikutilah Ustadz membaca Bismillahirrahmanirrahim." Kemudian diikuti oleh seorang anak itu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi? Karena seorang anak ini sedang belajar ngaji, yang pertama kali diajarkan gurunya itu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat itulah Allah langsung memberikan pahala kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Belum lagi kita membaca Al-Quran sampai 30 juz, 114 surah, tentunya memiliki nilai yang sangat besar. Oleh karena itu, mari kita semarakan setelah kita melakukan aktivitas, di saat kita telah melaksanakan ibadah sholat, ataupun di saat-saat kita memiliki waktu yang senggang, perbanyak kita membaca Al-Quranul Karim. Walaupun sedikit demi sedikit, itulah amalan yang sangat dicintai oleh Allah.
ahabbul a'mal ilallah wa in qalla adwamuha. Amal yang sangat dicintai Allah, walaupun sedikit tapi berkesinambungan, walaupun sedikit berkelanjutan. Kemudian yang kedua, yang sangat dirindukan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wahafizil lisan. Orang yang bisa menjaga lisannya. Inilah pemirsa, bahwasanya orang yang bisa menjaga lisannya sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah ini bentuknya kecil, tapi bisa berakibat fatal ketika kita tidak bisa menjaga lisan ini. Selamat seseorang ini tergantung dia bisa menjaga lisannya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Tidak sedikit dari bahaya lisan ini. Terkadang kita keluar kata-kata yang menyinggung perasaan saudara kita, menyinggung perasaan kawan kita tanpa kita sadari dan kita tidak saring dari perkataan ini. Dan perkataan ini akan dicatat oleh Allah melalui malaikat raqib dan atid. Tidaklah keluar dari mulut ini, melainkan malaikat akan mencatat. Orang yang menjaga lisannya, yang tidak menebar berita hoak, ini pun bagian menjaga lisan. Tidak sedikit orang yang terpeleset gara-gara lisan. Oleh karena itu, Nabi mengingatkan kepada kita, Kul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik-baik. Kalau sekiranya kita tidak bisa berkata yang baik-baik, lebih baik diam. Karena diam itu akan lebih selamat buat kita. Oleh karena itu, tentunya menjaga lisan ini sangat penting di saat kondisi kita seperti ini. Tidak sedikit gara-gara lisan ini akan terjadi perpecahan.